Kita mulai konten hari ini dengan sesuatu yang sangat memorable ya bagiku pribadi. Ini aku jamin bakal jadi perjalanan yang sangat seru banget sih. Kim Channel goes to Taman Mini Indonesia Indah. Iya, kalian gak salah dengar, kita mau trip ke Taman Mini hari ini. Perjalanan aku mulai dari daerah Blok M. Perjalanannya akan panjang banget sih. Kayaknya ngabisin waktu kira-kira sekitar 2-2,5 jam gitu. Jadi aku mau kalian fokus ya. Siapa tahu kalian jalan dari Blok M juga tuh mau ke Taman Mini. Aku kasih tahu rute-rutenya ya. Di Blok M tuh ada stasiun MRT kan, kita naik MRT aja ya. Intermezzo, pada saat aku udah naik ke lantai 2 stasiun MRT Blok M BCA, aku lihat keadaan di bawah kan, ternyata lalu lintasnya juga lumayan padat ya hari ini. Tapi kan kalau naik MRT tenang tuh, no macet-macet klub. Di dalam stasiun MRT Blok M ini juga banyak banget tenan-tenan kuliner yang bisa kalian coba gitu. Siapa tahu kalian lapar kan sebelum melakukan perjalanan. Kita harus naik ke lantai 3 karena peron keretanya ada di lantai 3. Perlu kalian ingat ya, pada saat kalian udah ada di stasiun MRT dimanapun itu, kalian tuh harus rajin-rajin baca papan informasi biar nggak nyasar. Tujuan akhirku kan mau ke Taman Mini ya, jadi aku harus turun di stasiun MRT Duku Atas BNI. Kenapa turun di stasiun MRT Duku Atas? Karena nanti bakal transit dari MRT ke LRT. Aku ingetin sekali lagi ya, konten ini kayaknya durasinya bakal panjang banget sih. Jadi aku harap kalian siapkan 9 terbaik kalian ya. By the way, ini keretanya udah dateng dan nunggunya nggak lama sih. Aku nunggu sekitar 10 menitan doang kok. Hari itu kayaknya aku mulai trip ini di jam setengah 11 pagi. Jadi memang agak sepi gitu penumpang keretanya. Dan kebetulan ini aku ngontennya di hari Senin. Oke, let's go, kita berangkat sekarang ya. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI Bank DKI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI Bank DKI. Ingat ya, kita harus turun di stasiun Duku Atas BNI. Dan sekarang aku udah ada di stasiun Duku Atas BNI. Durasi perjalanan dari Blok M ke stasiun Duku Atas BNI ini kayaknya sekitar 10 menit sampai 15 menitan gitu. Ketika sudah sampai di stasiun MRT tujuan, kita harus cari pintu keluar, oke? Buset deh, aku nggak expect ternyata pintu keluarnya terbagi menjadi 4 arah. Tapi nggak usah panik, tenang, chill bro. Karena tujuan kita selanjutnya adalah mencari keberadaan stasiun LRT Duku Atas. Jadi kita bisa turun di exit A ataupun exit D. Soalnya kedua pintu ini nanti bakal ketemu guys di titik yang namanya adalah terowongan Kendal. Langkah selanjutnya adalah kita olahraga dulu ya, karena kita naik banget dong, nanjak banget dong ini tangganya. Kalau kalian keluar dari pintu A atau pintu D tadi, kalian bakal lihat tuh stasiun BNI City, dan disinilah terowongan Kendal itu berada. Kalian familiar nggak sih dengan kata-kata Duku Atas? Kayaknya di tahun 2022 ataupun 2023 terjadilah street fashion show di daerah ini kan? Ingat ya, kita harus menuju ke stasiun LRT Duku Atas, dan itu ada papan informasi yang menunjukkan arah untuk ke sana. Ini transit paling jauh yang pernah aku lakukan seumur hidup aku sih. Transit dari stasiun MRT Duku Atas menuju ke stasiun LRT Duku Atas. Jaraknya kira-kira 900 meter atau hampir 1 km guys. So, pastikan kalau kalian itu punya banyak waktu untuk melakukan trip ini. Singkat cerita, aku udah nemuin tuh pintu masuk stasiun LRT Duku Atas. Tapi nggak langsung ke keretanya ya, kita harus jalan lagi tuh sekitar 15 menitan menuju ke kereta. Oh, aku lupa sampaikan, pada saat kalian itu naik public transport di Jakarta, harus kalian siapkan kartu uang elektronik ya, karena transaksionalnya itu pakai kartu. Mereka udah nggak pakai cash lagi. Total durasi perjalanan dari stasiun MRT Duku Atas menuju ke stasiun LRT Duku Atas sekitar 15 menitan jalan kaki. Seandainya kalian selama di perjalanan itu haus, lapar, dan dahaga, jangan khawatir, karena stasiun LRT Duku Atas ini punya banyak banget tenan kuliner. Ini harganya murah sih, soalnya UMKM yang jualan guys. Pada saat buat konten trip Taman Mini ini, aku tuh sangat punya banyak waktu. Jadi aku nggak ngerasa bete sama sekali karena menghabiskan banyak waktu untuk jalan kaki. Toh kan aktivitas jalan kaki juga punya pengaruh yang sangat baik ya untuk kesehatan. Jadi ya no worry. Saatnya kita masuk ke stasiun LRT Duku Atas dan bersiap untuk berangkat. Mohon siapkan kartu uang elektronik kalian ya. Jangan panik, jangan bingung kalau udah ada di stasiun LRT Duku Atas dan mau ke Taman Mini. Kita harus naik kereta yang ke arah Harjamukti. Selama aku melakukan trip ini, aku tuh sangat pede banget, aku nggak nyasar karena semuanya udah aku catat di Little Dream Book. Jadi Little Dream Book itu adalah sebagai acuanku untuk melakukan perjalanan. Maka dari itu aku nggak nyasar dan nggak takut sih mau kemana-mana, walaupun sendirian.
Aku nunggu kereta LRT tiba itu nggak lama sih, cuman sekitar 5 menitan doang, cepet banget. Kalian lihat kan ada kursi merah di situ? Kursi merah itu adalah kursi khusus prioritas. Jadi itu kursi untuk ibu hamil, lansia, atau penyandang disabilitas. Satu hal yang bikin aku amazed dan pengen banget tinggal di Jakarta adalah kemegahan fasilitas public transportnya. Berasa kita tuh kayak lagi di luar negeri gitu, kayak lagi di Seoul, saking bagusnya. Sepanjang perjalanan LRT ini kalian tuh akan disuguhkan oleh pemandangan gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Aku bersyukur banget sih bisa melakukan perjalanan ini dengan lancar, walaupun agak kerepotan dikit karena aku sambil ngonten, tapi itu nggak membuat aku bete sama sekali. Karena jujur trip Taman Mini ini udah aku susun dari 1 tahun yang lalu. Jadi pada saat trip ini kejadian di depan mata, aku tuh sangat excited banget dan ya bersyukur. Jadi aku mau berterima kasih kepada Tuhan dan semesta yang sudah mengizinkanku untuk melakukan trip yang sangat memorable ini. Oke, sebentar lagi kereta LRT ini akan stop di stasiun tujuan akhirku, yaitu stasiun TMII. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya kita sampai juga di stasiun LRT Taman Mini. Untuk tiket masuknya ini bisa langsung pesan di halte LRT ya. Nanti kita pesan tiket langsung di sini aja. Kalau kalian mau beli tiket masuk Taman Mini di stasiun LRT bisa kok. Patokannya kalian harus cari restoran Shigenea. Soalnya ada petugas dari Taman Mini yang berjaga di situ. Kalian bisa beli tiket masuk ke Taman Mini itu lewat kakak ini ya. Harga tiket masuk ke Taman Mini itu 25.000. Transaksi pembayarannya hanya menggunakan kris ya. Udah deh, kita tinggal tunggu dijemput aja. Sekarang kan aku udah di halte LRT Taman Mini. Aku juga udah beli tiket masuk ke Taman Mini. Sekarang kita tinggal nunggu shuttle busnya jemput ke area sini ya. Semoga video ini bisa kalian pahami ya, karena emang rutenya agak repot. Yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Shuttle busnya udah jemput kami di area LRT TMII. Ini kok warna mobilnya kuning banget nih, kayak lagu Treasure terbaru. Sebenarnya kalau kalian nggak mau naik LRT kayak aku barusan, kalian bisa juga naik Transjakarta ke arah Taman Mini Indonesia Indah. Tapi misalnya naik Transjakarta, rutenya akan jauh lebih ribet kalau berangkat dari Blok M. Harus beberapa kali transit gitu, kayaknya lebih dari 3 kali transit. Makanya aku lebih milih naik MRT kemudian transit ke LRT karena nggak terlalu ribet rutenya. Ya kalau kalian itu anak sultan boleh banget sih naik ojol dari Blok M ke Taman Mini. Kalau Kim Channel sih nggak berani ngojol dari Blok M ke Taman Mini, aku jatuh miskin. Singkat cerita aku udah nyampe tuh di depan gerbang utama Taman Mini Indonesia Indah. Kalau kalian naik shuttle bus kayak aku barusan, itu bakal disetopin atau diberhentiin di tempat pusat oleh-oleh Taman Mini dulu tuh. Kalau kalian punya budget lebih bisa banget sih beli oleh-oleh di sini. Sebelum explore Taman Mini belanja dulu ya kan. Durasi perjalanannya memang bikin aku capek banget sih. Untung aja sampai dengan selamat ya. Selamat datang di Taman Mini Indonesia Indah. Akhirnya ya Kim Channel menapakkan kakinya di Taman Mini. Mari kita explore apa yang pengen aku explore di sini. Karena ini kan areanya luas banget ya. Jadi tuh kayaknya nggak mungkin cuma ngabisin waktu sehari ke Taman Mini. Jadi aku hanya ke spot-spot yang aku incar aja ya. Semoga nggak tutup. Salah satu yang pengen aku eksplor adalah Museum Indonesia. TMII kan diresmikan tahun 1975. Kalau Museum Indonesia diresmikan tahun 1980. Yang kalian lihat ini adalah Museum Indonesia. Salah satu wahana gratis atau museum gratis yang bisa kalian masukin di kawasan Taman Mini. Bagus ya bentukannya tuh. Pintu masuknya kayak pura di Bali gitu. Kim Channel sekarang ada di Jakarta, ada di Bali juga nih, di tempat yang sama. Begitu masuk ke halaman depan Museum Indonesia, aku tuh kaget banget sih karena bangunannya bagus dan luas banget. Museum Indonesia bergaya arsitektur Bali dan dihiasi beraneka ragam ukiran dan patung Bali yang sangat indah dan bagus. Museum Indonesia menyimpan koleksi benda seni, kerajinan, pakaian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Bangunan utama museum ini terdiri atas 3 lantai yang dibangun berdasarkan falsafah Bali Trihita Karana. Konsep moral yang menekankan pada 3 aspek yang dapat membawa manusia kepada kebahagiaan sejati. Dengan cara memelihara hubungan yang harmonis dengan Tuhan,
dengan sesama manusia, atau dengan alam dan lingkungan sekitar. Sekarang mari kita bahas benda koleksi yang disimpan di sini. Lantai pertama ini temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ruangan di lantai 1 ini mengoleksi pakaian tradisional, pernak-pernik tarian daerah, wayang, gamelan, dan banyak lagi alat musik tradisional yang lain. Ruangan ini menampilkan kekayaan dan keanekaragaman budaya masyarakat di Indonesia yang terdiri atas berbagai macam bahasa, tradisi, agama, budaya, dan adat istiadat. Yang paling menarik mataku adalah peta citra Indonesia. Teknik lukisan di atas kaca yang sudah lama dikenal serta digunakan oleh para seniman tradisional di Jawa. Museum Indonesia adalah museum yang populer dikunjungi oleh wisatawan lokal ataupun mancanegara. Kebanyakan pengunjung sih datang ke sini untuk belajar dan mengetahui sedikit banyaknya tentang kekayaan dan keanekaragaman budaya di Indonesia. Ini aku sengaja nggak eksplor banyak hal di Museum Indonesia karena biar itu jadi tugas kalian aja ya. Sisanya itu kalian. Jangan aku semua, capek dong ya. Sekarang kita keluar ya. Aku mau naik gondola. Salah satu wahana yang paling favorit kalau ke Taman Mini yaitu naik gondola. Karena nggak afdol gitu kalau ke Taman Mini tapi nggak naik kereta gantung ya. Kayaknya aku mau naik langsung aja deh. Sebentar ya, kita cari dulu pintu masuknya. Kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini kan luas banget ya. Ada ratusan hektar gitu. Biar kalian tuh nggak capek jalan kaki, pihak Taman Mini itu menyediakan angkutan umum yang namanya adalah angling atau angkutan keliling. Kalau mau keliling-keliling kita harus pakai angling itu karena di Taman Mini ini dia itu udah green zone ya. Jadi kendaraan yang pakai solar atau BBM gitu itu udah nggak boleh melintas di daerah sini. Jadi sebagai gantinya ya kita pakai angling. Kalau naik angling sih gratis ya, kemanapun tujuan kita mereka mau siap antar gitu. Kalau kalian itu capek jalan-jalan, kalian bisa sewa sepeda juga di sini. Tapi bukan cuma sepeda sih, ada juga skuter, ada juga mobil kayak mobil golf gitu kalau kalian perginya rame-rame. Lumayan capek ya kalau jalan kaki ya. Aku bersyukur sih ini cuacanya lagi terang benderang ya. Bisa nih keliling Taman Mini nih. Oh ini angling, kita naik angling dulu ya. Kemanakah tujuan dia? Sebentar kita naik angling dulu. Kalau kalian juga berniat untuk naik wahana gondola atau kereta gantung, bisa banget sih numpang di angling. Soalnya kalau jalan kaki jauh banget jaraknya. Untuk naik kereta gantung ada 2 pintu masuk ya. Bisa masuk dari pintu depan parkiran mobil atau pintu masuk yang di depan Anjungan Papua. Pintu masuk terdekat dari tempat aku nunggu angling tadi adalah pintu masuk yang di depan parkiran mobil. Kalau anglingnya lewat rute ini soalnya kita akan melewati gedung ikonik juga tuh di TMI, yaitu Gedung Legenda Keongmas. Pada dasarnya gedung ini adalah gedung teater, tapi bangunannya sengaja didesain kayak Legenda Keongmas. Selain teater Keongmas tadi, di rute ini juga kita akan melewati satu bangunan ikonik lagi. Ini adalah Tugu Pramuka. Akhirnya, untuk pertama kalinya aku coba naik wahana gondola di Taman Mini ya. Excited banget. Tiketnya itu aku tadi kena di 50.000 karena aku datang di hari Senin. Kalau weekend itu 60.000. Oh my god, yes, ini dia guys. Karena aku kemarin datang di hari Senin, jadi antriannya nggak terlalu membludak tuh. Satu kereta gantung ini bisa diisi oleh 3 orang dewasa ya. Astagfirullahaladzim. Fun fact-nya adalah ini tuh kereta gantung pertama di Indonesia. Makanya kan ini tuh unik, jadi ikoniknya di Taman Mini gitu. Harus naik gondola kalau ke Taman Mini ya. Spot favorit kalau lagi naik gondola itu pasti orang-orang ngerekam Istana Anak tuh. Selain spot Istana Anak, di wahana kereta gantung ini kalian tuh bisa melihat pemandangan 360 derajat Taman Mini Indonesia Indah. Mulai dari melihat pemandangan indah bangunan anjungan daerah, danau arsipelago, dan juga yang jelas adalah pemandangan langit yang cerah karena kita tuh ada di ketinggian lebih dari 10 meter. Durasi naik wahana kereta gantung ini sekitar 20 menitan gitu. Dimulai dari titik awal keberangkatan sampai titik akhir terus muter lagi. Selama durasi 20 menit itu kita akan dimanjakan oleh banyak pemandangan. Bersyukur banget sih aku bisa merasakan pengalaman yang sangat menarik ini.
kayak nggak nyangka aja gitu. Soalnya 1 tahun yang lalu kan baru tulis di buku, sekarang kejadian. Aku selalu berdoa dan selalu berharap semoga Tuhan mau mewujudkan mimpi-mimpi kecilku yang lain, walaupun sederhana tapi itu membuat aku bahagia. Amin ya robbal alamin. Habis ini pengennya sih aku tuh ke Taman Burung. Cuman nggak tahu deh ya nanti ya kalau aku sempet. Soalnya nanti sore aku mau ngonten di tempat lain. Yang jelas aku harus foto di Istana Anak dulu sih. Mari kita lihat bangunan Istana Anak-anak yang melegenda dan sangat ikonik di Taman Mini Indonesia Indah ini. Ternyata kalau udah naik ke atas ini nggak terlalu menakutkan kok. Aman aja kok. Kalian tahu kan kalau Danau Archipelago itu adalah miniatur dari pulau Indonesia. Jadi ya dia tuh kayak membentuk pulau-pulau gitu. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali gitu-gitu. Oh, biasanya habis maghrib di sekitaran Danau Archipelago ini bakal ada pertunjukan air mancur menari, Tirta Cerita kalau nggak salah namanya ya. Cuman kayaknya aku nggak bakal sempet deh nonton air mancur menari. Karena aku harus ngonten di tempat lain, ya sayang banget ya. Semoga suatu saat kalau kalian kesini bisa mampir ke Taman Mini dan nonton air mancur Tirta Ceritanya. Destinasi selanjutnya adalah aku mau ke Istana Anak-anak. Tadi kan kita lihat cuma dari atas gondola kan, ini aku mau lihat langsung secara hadap-hadapan, langsung depan mata aku gitu loh. Kita ke halte selatan dulu ya untuk naik angling untuk menuju ke Istana Anak-anak. Terima kasih ya kereta gantung sudah memberikan aku pengalaman yang sangat menarik. Tujuan selanjutnya adalah kita mau ke Istana Anak-anak. Kalian harus diwajibkan untuk naik angling sih. Kalau jalan kaki sangat jauh banget jaraknya guys. Selama di perjalanan kita akan melewati banyak banget anjungan daerah. Salah satunya adalah anjungan Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Kalau kalian itu punya waktu lebih dan gak mepet banget, bisa sih mampir ke banyak anjungan daerah. Buat kalian yang gak tahu, anjungan daerah itu adalah rumah adat provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari ujung paling barat Indonesia sampai ke ujung timur Indonesia, alias dari provinsi Aceh sampai ke provinsi Papua. Makanya tadi di awal aku bilang nggak akan cukup kan eksplor Taman Mini cuma sehari doang. Soalnya areanya luas banget, bisa sampai 150 hektar. Jadi butuh berhari-hari untuk eksplor ini semuanya secara keseluruhan. Kalian lihat kan ini di belakang ada Istana Anak-anak. Sebenarnya ini familiar kan? Kalian anak tahun 90-an pasti tahu deh sama bangunan ini karena kan sering masuk di sinetron-sinetron gitu. Akhirnya sekarang Kim Channel berkesempatan untuk menyaksikannya langsung. Setelah puas foto-foto di Istana Anak, tujuanku selanjutnya adalah destinasi wisata yang sangat digemari oleh wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara. Bahkan NCT 127 pernah dong kesini. Selamat datang di Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Ini ada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah ya, sebelahan dengan Museum Komodo. Taman Burung ini bukanya tiap hari kok, jadi aman. Untuk tiket masuknya, aku kemarin bayar 60.000 per orang. Tapi aku nggak tahu ya, tiket weekdays atau weekend itu sama atau beda. Lokasi wajib yang kedua kalau kalian lagi main ke Taman Mini adalah kalian harus banget ke Taman Burung Jagat Satwa ya, karena di sini tuh koleksi burungnya banyak banget gitu. Aku pengen lihat dengan mataku sendiri ya, jenis burung kasuari dan burung cendrawasih kalau ada ya, sama burung rangkong. Iya sih, aku pengen banget lihat itu secara langsung sih. Kita explore ya. Hal yang menarik di sini tuh karena ada beberapa burung yang dilepas liarkan guys. Jadi kita bener-bener bisa ngerekam mereka secara langsung tanpa kandang gitu loh. Ih, itu kasuari ya? Keren sih. Iya guys, bener. Memang seasri itu, memang sealami itu suasana di sini. Dengan suasana yang sealami ini, bahkan aku tuh lupa kalau aku sekarang lagi berada di pusat kota dengan segala macam hiruk pikuknya. Biasanya di jam-jam tertentu bakal ada bird show atau pertunjukan burung ya di Taman Burung Jagat Satwa ini.
Di sini tuh adem guys, karena kan banyak pohon ya. Kita OTW ke kandang rangkong ya. Karena aku pengen lihat rangkong secara langsung, pakai mata aku sendiri. Oh, jadi ini bentuk burung rangkong. Ini tuh kata kakaknya masih ukuran kecil. Tapi menurutku kecil-kecil begini udah serem sih. Gimana yang ukurannya gede ya? Mungkin akan lebih serem dan lebih menakutkan. Tapi aku tetap happy bisa melihat burung rangkong secara langsung. Oh, ternyata bukan burung rangkong namanya ya. Burung kangkareng perut putih. Ya udahlah ya. Kita cari lagi yuk. Di manakah kandang rangkong itu berada? Bebek ini santai banget di sini ya. Ini dia guys yang aku cari-cari, akhirnya ketemu. Burung rangkong raja. Ini ukurannya gede banget guys. Dan bener-bener serem sih liatnya dari deket. Dan kalian tahu nggak sih, aku tuh hampir ketumbur sama burung segede ini loh. Kalian tahu nggak kalau di Gua Bantimurung ini ada burung pelikan yang bisa kalian lihat secara cuma-cuma. Bahkan bukan cuma satu ya, ini sekumpulan burung pelikan. Dan habis lihat burung pelikan nanti kita langsung closing ya. Karena ini udah sore dan aku mau pulang. Karena perjalanan pulang ke Blok M jauh banget. Ternyata pas aku cari-cari, burung cendrawasih itu emang nggak ada di sini ya. Mungkin burung cendrawasih memang udah terlalu dilindungi kan di negara ini. Jadi nggak mudah untuk menjumpainya walaupun udah masuk ke taman mini sekalipun. Tapi aku tetap happy banget sih bisa keliling di taman mini. Sekian aja ya video terbaru Kim Channel Explore Taman Mini. Semoga kalian suka. Dan kalian misalnya mau ke sini, aku doain semoga terwujud ya. Amin. Dan ya segitu dulu aja. Sangat memuaskan sekali sih. Walaupun capek, rutenya jauh, tapi terbayarkan sih. Enak banget loh di sini. Kapan-kapan kalau punya kesempatan lagi, mau banget deh ngulang ke Taman Mini. Udah ya. Pada saat aku memutuskan untuk pulang dari Taman Mini Indonesia Indah ini, aku tuh nggak merasa kecewa sama sekali karena sesuatu yang pengen aku incar udah aku dapetin di sini. Aku bersyukur banget trip ini bisa terwujud. Terima kasih Taman Mini untuk semua experience-nya.